Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pemirsa Smart TV yang berbahagia, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan sukses beraktivitas. Saya Mas Latif kembali menemani Anda melalui program kami yaitu Ruang Inspirasi. Dan pemirsa Smart TV yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan mengulik sembari nanti mengambil beberapa inspirasi yang berasal dari salah satu siswa SMA Islam Sabilah Malang Boarding School yang bernama Fahimatul Faizah Putri. Nah, sekarang kita bersama Ananda Fahimatul Faizah Putri. Assalamualaikum. Ananda. Panggilannya siapa? Fahim ya. Fahim. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Baik ya, sukses selalu ya. Amin. Nah, dan Ananda Fahimatul Faizah ini ngomong kelas berapa ini, Pak? Jurusannya juga? 12 MIPA 2A. 12 MIPA 2A. Oke. Pemirsa Smart TV yang berbahagia, ini banyak sebenarnya prestasi-prestasi yang diraih oleh Ananda Fahim nih ya. Mulai MTS atau gimana? Sudah sering SMP. Lomba itu. SMP ya. Dulu SMP-nya di mana ini? SMP yang pertama itu ada di Kota Banda Aceh, MTSN 1 model Banda Aceh. Ya. Terus ayah saya pindah, jadi saya pindah juga ke MTSN 1 Kota Subulu Salam. Itu di Aceh juga, tapi terpencil gitu. Tapi tetap masih banyak prestasi waktu itu ya. Alhamdulillah. Oke. Kemudian yang semakin melejit prestasi Ananda di bidang apa ini? Olimpiade apa gimana itu Anda? Ya, itu saya baru ikut Olimpiade itu awalnya dari kelas 10 karena 10 SMA Sabilah ya. Ya. Oke. Itu tapi Allah belum ngasih rezeki buat saya untuk menang. Terus 10 tetap saya usaha, 11 juga diikutin guru-guru. Saya Olimpiade kelas 10 kelas 11. Terus kayak nyerah gitu, kayak udah gak usah lagi gitu. Terus pas kelas 12 nyoba lagi. Karena awalnya itu saya mikirnya ikut Olimpiade tuh untuk menang, Pak, bukan karena Allah gitu. Iya, jadi pas kelas 12 kayak jadi ada ambisi gitu ya. Kok teman-teman saya bisa, kok saya nggak bisa. Jadi kayak saingan, bukan karena barokah ilmunya gitu, Pak. Jadi saya kelas 12 nyoba lagi kayak ya lillahi ta'ala, terus alhamdulillah menang. Justru ketika awal kelas 12 ini ya, 2 tahun kelas 10, kelas 11 ini belum dapat prestasi. Iya, Pak. Oke, berarti ini menandakan kekuatan niat itu mungkin ya. Oke, dan ini cukup banyak sekali ini prestasinya Ananda ya, mulai dari kalau saya hitung dari MTS sampai sekarang itu sudah 31 ini ya, subhanallah prestasinya. Yang banyak ini di apa ini Ananda? Di biologi, bidang biologi. Memang suka pelajaran biologi. Dari SMP ikut klub biologi, terus SMA ini juga ikut biosti di sekolah, jadi suka biologi. Dan terbukti ya, karena kesukaan, kegemaran, dan betul-betul karena niat menuntut ilmu ya, walaupun di Olimpiade niatnya bukan menjadi juara tapi untuk menuntut ilmu, dan alhamdulillah memperoleh hasil yang luar biasa ini. Itu merupakan bukti mungkin ya, salah satu kekuatan niat yang betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Dan juga terakhir ini Ananda juga aktif nggak hanya di bidang Olimpiade ya, tapi juga jurnalis ya. Akhirnya ikut klub
Di SMA itu Gubuk Literasi itu klub atau gimana? Yes, itu Gubuk Literasi adalah suatu organisasi yang udah berdiri sejak lama. Yang pembinanya itu Budia. Jadi saya ikut itu ketika kelas 11, Bapak. Ketika kelas 11. Motivasinya untuk mengikuti di apa? Gubuk Literasi ini apa? Awalnya dulu kelas 10 tuh saya mikir baca itu membosankan gitu, Pak. Kayak ngapain sih gitu. Terus ketika kelas 11 lihat kakak kelas saya dulu itu banyak nerbitin buku-buku. Saya juga tertarik, kenapa nggak saya aja yang nerbitin buku gitu. Jadi kalau mereka bisa, saya juga bisa. Oh, jadi ada motivasi itu ya. Oke. Ya, saya tuh selalu nerbit nanamin dalam diri saya, kalau misalnya orang lain bisa, kamu juga bisa. Sama-sama manusia, pasti bisa. Oke. Dan kebetulan mungkin ini karena usaha ya, dan tahun ini Ananda berhasil juga mengeluarkan sebuah buku ya. Ini bukunya. Ini pemirsa Smart TV yang berbahagia, ini salah buku perdana ini Mbak Fahim? Iya, Bapak. Buku perdana yang berjudul Kelana Sang Mafe. Ini dari karya dari Ananda Fahim. Dan pemirsa Smart TV yang berbahagia, setelah ini kita akan membahas karya dari Ananda Fahim ini. Jangan kemana-mana, masih bersama Ruang Inspirasi. Baik pemirsa Smart TV yang berbahagia, masih bersama Ruang Inspirasi dan kita kembali akan mengupas salah satu karya dari Ananda Fahim, yaitu sebuah buku, dan ini buku perdana ini Ananda Fahimnya. Nah, setelah beliau ini berprestasi di bidang olimpiade dan sekarang juga masih ikut olimpiade juga ya. Oke. Tetapi Ananda Fahim juga berusaha untuk meraih prestasi di bidang lain ya. Tadi kita sudah melihat salah satu mutu dari Ananda Fahim yang itu keluar dari ucapan ayah ya, bahwa kalau orang lain bisa, kamu juga pasti bisa. Dan alhamdulillah setelah melihat teman-teman kakak tingkat dulu ya di SMA meluncurkan buku ya, anggota Gubuk Literasi, dan sekarang Ananda Fahim berhasil juga melahirkan sebuah buku yang berjudul Kelana Sang Mafe. Nah, ini ngomong-ngomong tentang judulnya ini menggambarkan tentang apa ini, Ana? Kalau Kelana Sang Mafe itu kan, Mafe itu di dalam buku ini adalah nama saya sendiri. Tokohnya berarti saya sendiri. Ya, tapi diimprovisasi. Dan kelana itu kan berarti berkelana dari mengembara ya. Provinsi satu provinsi lainnya di Indonesia. Jadi saya menceritakan kepindahan sekolah saya dari TK, SD, SMP ke beberapa wilayah di Indonesia itu lewat buku ini dengan nama Mafe. Ngomong-ngomong, itu ada rahasia nggak Mafe itu kok dijadikan nama samarannya ini? Jadi nama saya di dalam buku ini tuh Admiral Mafe Baskoro. Jadi Admiral Mafe itu artinya putri angkatan yang membawa kegembiraan juga mandiri. Jadi mungkin itu bisa jadi doa buat saya, jadinya saya pakai itu di buku ini. Oke. Dan memang realnya memang putranya anggota TNI ya. Putra anggota TNI jadi penulis ini ya. Putri anggota TNI dan menjadi seorang penulis. Apa nggak mau mengikuti jejak ayah menjadi anggota itu? Menurut saya, ayah saya itu jadi tentara itu cukup di ayah saya aja. Tapi saya juga punya keinginan nanti kalau misalnya saya udah jadi sarjana, saya mau masuk tentara juga. Oh gitu. Kenapa? Kayak ayah saya juga gitu. Jadi kuliah dulu baru masuk tentara. Oh gitu. Memang ada sesuatu yang menarik nggak di tentara ini menurut Ananda Fahim? Menurut saya ketika saya melihat ayah saya itu kayak seseorang yang luar biasa gitu, Bapak. Ketika ayah saya itu juga jadi tentara, ayah saya juga suka baca buku. Jadi buku-bukunya di rumah tuh banyak sekali. Berarti ini titisan dari ayah ini mungkin ya? Ayah sama ibu saya sama-sama suka buku. Berarti di tentaranya
bidang apa ayahnya ini? Kalau saya waktu itu masuk tentara itu jalur sarjana agama. Jadi waktu itu sekolah, kuliah dulu, setelah itu masuk jadi perwira TNI AD lewat itu ya. Oke, kembali kepada karya tulisnya ini Ananda ya. Kemudian apa yang melatar belakangi imajinasi Ananda dalam menelurkan karya ini? Jadi waktu itu awalnya dari teman-teman saya. Teman-teman saya tuh mikir, kamu udah ketika saya sekolah baru lagi kan otomatis saya itu punya teman yang banyak. Iya, banyak ya. Adaptasinya selalu adaptasi dan selalu berkenalan dengan orang yang banyak, Bapak. Jadi teman-teman saya selalu tanya, kamu udah pindah berapa kali? Kamu udah sekolah di mana aja gitu. Jadi waktu itu di Gubuk Literasi sendiri ini tuh ada namanya tumpah aksara. Jadi setiap tahunnya itu ada tumpah aksara. Terus setiap siswa itu yang mau buat buku silahkan, sedangkan yang mau buat karya lain itu silahkan juga, tapi yang mampu buat buku mampu, maksudnya dari karya sendiri. Ada juga yang digabung-gabung kayak misalnya cerpennya ini jadi satu buku gitu. Bunga rampai gitu ya. Terus kan waktu itu di Gubuk Literasi kan saya masuk awal kelas 11 tuh kan niat saya emang buat buku gitu Pak. Jadi saya gimana kalau misalnya saya itu buat buku dari kisah-kisah saya sendiri aja. Jadi idenya tuh nggak habis gitu aja. Jadi kayak kisahku dulu gini, kisah saya gini gitu. Jadi motivasinya dari itu. Dan memang karena kisahnya sendiri otomatis ya mengena ya dalam menorehkan tulisannya itu. Lalu bagaimana menjadikan mengolah imajinasi menjadi narasi itu kesulitannya bagaimana? Kesulitannya itu ketika awal membuat. Jadi kayak nulis narasi awal itu yang paling sulit menurut saya karena ini diawali dari gimana ya gitu. Jadi dan ketika udah mulai main imajinasinya itu sebisa mungkin setiap hari itu pasti harus nulis biar idenya nggak habis. Kan kadang kalau misalnya kalau dari saya sendiri, kalau misalnya saya itu berhenti satu hari, besoknya itu udah males untuk nulis lagi gitu Pak. Jadi sebisa mungkin konsisten istiqomah untuk nulis. Nah selama pengerjaan ini di Gubuk Literasi apa yang Ananda peroleh? Bimbingan apa dari teman atau dari guru pembimbingnya gimana? Jadi dari guru pembimbing sendiri Bapak. Jadi waktu itu Bu Diah itu Mem gimana? Jadi kayak konsultasi Mem gimana kalau saya buat ini gitu. Gimana ya Mem? Pokoknya Mem tuh ngasih masukan-masukan ke saya. Gitu ya. Iya. Jadi saya terbantu banget dengan adanya pembimbing guru-guru. Dan selalu dipantau gitu ya. Kan ngomong-ngomong tumpah aksaranya itu kan itu ditarget itu kapan harus menghasilkan karya itu ya. Jadi nanti setiap ada koordinatornya dari siswa-siswa SMAIS juga, jadi kayak 2 bulan hasilnya apa gitu, dari 3 bulan progresnya gitu. Adakah tokoh di Indonesia mungkin yang menjadi inspirasi Ananda Fahim untuk menjadi seorang penulis ini? Saya suka sekali sama Terry. Ya, jadi waktu Bapak Darwis itu saya punya banyak bukunya tentang Bapak Terry ini. Jadi kok bisa ya orang itu nulis sepintar itu, imajinasinya sebagus itu. Sampai-sampai ketika saya baca buku tuh saya ikut nangis. Terbawa gitu ya. Jadi Terry itu saya suka sekali. Dari Indonesia ini ya? Dari Indonesia. Kalau dari luar negeri ada nggak? Atau cukup aja di dalam negeri juga ada. Baik pemirsa Smart TV yang berbahagia, jangan kemana-mana karena Ruang Inspirasi akan kembali setelah yang satu ini. Baik, pemirsa Smart TV yang berbahagia, kembali lagi bersama saya melalui Ruang Inspirasi kali ini. Kita akan mengulik tentang isi dari buku Ananda Fahim ini. Baik Ananda Fahim ya, dalam cerita di buku Ananda ini menceritakan bagaimana sosok Ananda ini.
Jadi itu nyeritain tentang kekurangan sama kelebihan saya, tapi lebih banyak kekurangannya. Biar teman-teman itu bisa ngambil hikmahnya dari apa yang saya tulis di dalam itu. Lalu sosok Mafi di sini ini digambarkan sebagai sosok yang bagaimana ini? Keras kepala, terus anak tentara ya. keras kepala, terus ada satu cerpen di mana itu cerita tentang saya yang waktu itu suka suka berantem sama teman saya. Jadi saya baru berhenti berantem itu kelas 8. Oh, waktu SMP saya, ya? Iya, waktu saya ikut karate waktu itu senpai saya itu bilang mau sampai kapan kamu gini gitu. Jadi dari dulu itu saya ketika ikut karate itu sama orang tua saya nggak pernah boleh. Karena nggak ikut karate aja suka mukul udah. Iya, gitu. iya, apalagi ikut karate gitu ya. Gitu. Oke. Kemudian titik baliknya itu pada saat apa sehingga Anda nggak lagi suka berkelahi itu? Waktu itu ujian kenaikan sabuk, senpai saya itu manggil saya ke belakang, kayak Fahim sini kamu. Gitu. Iya. Terus dada senpai saya ini ada bolongan bekas peluru. Oh, gitu. Ya, jadi beliau juga termasuk anggota ya saya gitu. Ada peluru, terus saya kayak ngeri gitu Pak ngeliatnya. Terus beliau bilang, ini ada bekasnya itu ya? Iya, bekas bener-bener bolong gitu Pak. Hitam, terus kayak orang rokok, tapi beliaunya nggak ngerokok. Karena peluru itu. Terus waktu itu beliau bilang pukul dada saya. Pukul ke arah bolongan yang ada di dada saya gitu. Saya nggak berani. Terus beliaunya bilang, kamu kalau misalnya nggak mau mukul, saya nggak ikutin kamu ujian kenaikan sabuk gitu. Di situ saya kan pemarah waktu itu. Saya langsung mukulin dada senpai saya sampai ungu waktu itu. Terus beliau bilang, udah selesai, udah capek gitu. Ya udah gitu. Seberapa banyak orang yang kamu sakitin gitu selama ini karena kamu mukul. Coba lihat dada saya aja sampai seungu ini. Seberapa banyak orang yang buat kamu sakit dengan pukulan amarahmu yang nggak jelas itu. Memang sebelumnya itu waktu berkelahi betul-betul mukul gitu ya? Iya Pak, karena saya tuh nggak bakalan ganggu kalau nggak diganggu. Jadi karena saya diganggu, saya juga. Terus ayah saya kan orangnya keras gitu. Jadi ngajarin saya kayak, kamu tuh harus melindungi dirimu, kamu itu cewek. Jadi orang tua saya selalu bilang, lindungi dirimu, karena kamu itu cewek. Lalu setelah Simpe ngomong itu, kenapa kok membekas di hati Ananda Fahim itu? Karena kayak kesadar kayak, oh iya ya gitu. Masa gara-gara hal kecil aja marahnya sampai kayak gitu. Terus ngelihat dada senpai saya yang kayak gitu, saya nangis waktu itu. Saya tuh saya hampir nggak pernah nangis ketika itu, karena apa-apa saya bisa marahnya lewat pukulan. Jadi dilampiaskan oleh pukulan itu ya. Jadi, oh iya gitu, ini loh gitu. Allah ngasih saya waktu itu ngasih saya berhenti itu lewat senpai saya itu. Itu pun waktu ikut bela diri itu saya awalnya diem-diem. Gak ketahuan ayah saya. Karena memang sebelumnya gak diperbolehkan ya. Ini ditorehkan gak dalam cerita ini? Iya, ditorehkan. Terus apalagi yang menarik sehingga pemirsa Sima TV ini harus membaca buku ini? Menurut saya yang paling saya ingat awal nulis buku ini itu ketika ibu saya bilang, coba kamu nulis tentang itu Mbak, tentang kisah lahirmu. Jadi waktu itu saya lahir tanggal 23 Desember 2004. Posisinya ayah saya itu lagi di Aceh, waktu itu ada GAM, operasi militer. Terus saya lahir tanpa didampingi ayah ya. Dan yang ngazanin saya itu orang nggak dikenal. Terus waktu itu 3 hari setelah itu ada tsunami Aceh besar. Dan ayah saya yang biasanya ngehubungin itu nggak pernah ngehubungin lagi selama 2 minggu. Orang tua keluarga besar ibu saya itu ngiranya ayah saya udah nggak ada. Di rumah itu udah yasinan, udah itu ya. Iya. Sudah didoakan. Udah kayak karena nyari informasi apapun itu nggak pernah dapat. Dan waktu itu keluarga ibu saya itu nutupin dari ibu saya karena kan habis lahiran gitu Pak. Takutnya takut sembuhnya lama, jadinya disembunyiin gitu. Terus setelah itu 2 minggu setelah itu ada telepon satelit. Jadi semua informasi di rumah itu yang awalnya dimatiin kayak udah ikhlas lah, udah nggak ada ya gitu. Itu berapa hari setelah 2 minggu, 2 minggu, 3 minggu. Iya. Terus tiba-tiba ada telepon satelit yang masuk ke telepon rumah. Ternyata itu ayah saya. Subhanallah. Memang bener ayahnya. Iya. Jangan orang lain.
Oke, memang pemirsa Smart TV yang berbahagia, ini berarti ini merupakan kisah non fiksi ya? Iya, non fiksi. Oke. Dan layak kita baca ini pemirsa ya. Nanti ini sudah dicetak berapa eksemplar? Ini kemarin dikasih ke saya dari sekolah, terus juga udah dijual di UMM Bookstore, New Bookstore di gitu UMM. Ya. Ya. Di UMM ya? Iya, dan juga ada tim gubuk literasi yang sebagai yang jual belinya itu juga bisa lewat. Oke. Oke, mungkin ini terakhir Ananda ya. Kedepannya ini Ananda kan prestasi di bidang akademiknya dapat ya, sering menjuarai Olimpiade. Kemudian ini ada buku perdana yang juga cukup menarik ini. Kedepannya ini mana yang akan diutamakan ini atau dua-duanya? Kalau yang lebih diutamakan itu pastinya ke akademiknya Pak, karena akademik, ya. Sekolah saya kan memang untuk akademik, sedangkan ini hanya selingan gitu. Tapi insya Allah untuk nulis buku ini akan tetap terus ketika akan tetap mengiringi akademik juga ya. Iya. Oke. Ini kemudian bagi pemirsa Smart TV ya, khususnya adik-adik di SMP, di sekolah Islam sebelah Malang yang lainnya ini, mungkin dikasih tips ya, bagaimana supaya dapat rajin membaca dan juga menulis. Jadi kalau misalnya dari diri saya sendiri, jangan jadiin bacaan itu kayak, pokoknya awalnya itu ketika kita baca buku itu harus dengan hati yang senang, kayak aku udah baca buku, aku dapat ilmu gitu. Jadi pikirannya harus positif. Kalau misalnya mindsetnya dari awal itu udah jelek tentang bukunya, pasti ketika baca buku itu kayak nggak dapat apa-apa gitu Pak. Jadi dari awal mindsetnya harus bagus. Dan untuk nulis mungkin awalnya itu emang membosankan sekali. Tapi harus ingat, nanti di akhir aku bisa punya buku loh kalau aku nulis gitu. Orang tua aku bisa seneng dan orang-orang di sekitarku bisa seneng juga sama apa yang aku dapat. Jadi harus ada motivasinya Pak untuk mulai baca ataupun mulai nulis. Oke. Baik pemirsa Smart TV yang berbahagia, sangat menginspirasi obrolan kita hari ini melalui Ruang Inspirasi bersama Ananda Fahim dari SMA Islam Sabda Malang Boarding School. Dan memang kalau kita petik hikmahnya bahwa seseorang memiliki potensi yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tinggal bagaimana seseorang itu menggali potensi yang ada dirinya dan juga harus menempatkan dirinya pada lingkungan yang tepat. Dan di Sekolah Islam Sabilah Malang ini ternyata Ananda Fahim dapat menorehkan prestasinya baik di bidang olimpiade, ilmu pengetahuan maupun di bidang jurnalistik melalui komunitas gubuk literasi. Dan semoga ini dapat menginspirasi kita semua. Saya Mas Kulati beserta seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Tetap jaga kesehatan, semangat belajar. Jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Smart TV mendidik membangun peradaban dunia. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.